Shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai peran guru sebagai seorang pemimpin di dalam kurikulum. Namun sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Densi Rena Kendek dan rekan saya Sutrianti Kabutuai. Saya Joyce Claudia Butar-Butar. Saya Elizabeth Sitanggang. Saya Marinus Agudila Bolo. Selamat menyaksikan. Di dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan peran guru sebagai pemimpin kurikulum, yaitu sebagai seniman, sebagai teknisi, sebagai pelayan, dan sebagai pengrajin. Tujuan lainnya untuk mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana menjadi seorang guru Kristen yang transformasional dalam memimpin kurikulum. Kita akan masuk kepada guru sebagai pemimpin kurikulum. Pertama-tama, apa itu guru sebagai pemimpin kurikulum? Apa peran guru di dalam memimpin kurikulum? Menurut Brumelam di tahun 2008, tanggung jawab guru adalah menjadi pemimpinan yang baik di dalam kelas mereka. Mereka harus menjadi pemimpin yang baik di mana mampu memimpin para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Moeller dan Katzenmeier mengatakan bahwa perubahan di dalam sekolah kita hanya dapat terjadi karena hasil kepemimpinan guru dengan dukungan kepala sekolah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa dari kedua definisi tersebut, kualitas kepemimpinan para guru dalam memimpin sebuah kurikulum di dalam kelas itu sangat penting karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik dan sekolah juga. Untuk menjadi guru sebagai pemimpin kurikulum yang baik, maka kita harus menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menetapkan visi dan tujuan pembelajaran, di mana dalam menetapkan visi ini kita harus membuat atau menetapkan visi yang transformasional, setia dan berotoritas pada Injil, serta adanya integrasi Alkitab di setiap bidang materi pelajaran. Kemudian dalam menetapkan tujuan pembelajaran, itu harus tujuan pembelajaran yang inspiratif, relevan dengan kurikulum dan berpusat pada Kristus. Kemudian langkah yang kedua itu langkah yang pertama ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah menetapkan visi dan tujuan pembelajaran di mana keseluruhannya itu berpusat pada Kristus. Yang kedua, memotivasi dan menginspirasi siswa, yaitu dengan melibatkan lingkungan kelas yang positif, terus mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan budaya kerjasama yang berpusat pada Kristus, kemudian mendorong siswa untuk menerapkan konsep dan keterampilan yang telah mereka pelajari di dalam kehidupan nyata mereka. Kemudian memberikan contoh kekristenan dan kesederhanaan. Guru yang menginspirasi siswa bisa menjadi contoh kekristenan dan kesederhanaan saat melayani komunitas mereka di saat kondisi yang rumit. Langkah yang ketiga yaitu membimbing siswa dalam pengembangan keterampilan untuk mencapai 4 kompetensi dasar. 4 kompetensi dasar yaitu adalah keterampilan komunikasi, di mana guru harus bisa mengembangkan keterampilan berkomunikasi siswa menjadi keterampilan yang kemudian yang kedua yaitu adalah kreativitas, di mana guru bisa merangsang kreativitas siswa dengan memberikan tantangan atau stimulus serta memberikan proyek tugas untuk dikerjakan pada siswa. Kemudian kritis, di sini guru mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dengan cara menganalisis informasi dan mengambil keputusan yang bijak, di mana mereka diperhadapkan antara dua pilihan dan mereka bisa mengambil keputusan yang bijak. Disitulah pemikiran kritis itu diuji. Langkah yang keempat, guru yang baik dalam memimpin kurikulum adalah guru yang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, di mana guru tersebut berperan aktif dalam memberikan masukan ataupun evaluasi serta berkontribusi dalam peningkatan konten pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, guru sebagai pemimpin kurikulum harus menjadi mentor bagi siswa serta menjadi rekan untuk
rekan kerja sesama gurunya. Guru yang baik dalam kepemimpinan kurikulumnya, guru tersebut harus mengevaluasi dan aktif dalam mengukur hasil pembelajaran siswa sesuai dengan kurikulum. Mengukurnya dengan apa? Dengan rubrik yang telah disepakati. Oke, selanjutnya ada beberapa metafora yang digunakan sebagai seorang guru. Yang pertama itu guru sebagai seorang seniman. Seorang guru tidak hanya mengajarkan cara-cara yang sama setiap harinya, tetapi seorang guru bisa menggunakan berbagai cara yang lebih kreatif. Artinya apa? Seorang guru itu mendorong pemikiran siswa untuk mengeluarkan setiap ide-ide yang lebih kreatif. Dan guru juga memberikan suatu ruang yang besar bagi murid untuk mengembangkan setiap potensi yang dia miliki. Pembelajaran di dalam kelas juga terdapat nilai dan sentuhan seni, agar setiap murid di dalam kelas dapat menikmati pembelajaran tersebut. Ada beberapa yang perlu diperhatikan seorang guru. Yang pertama, kreativitas dalam pengajaran. Sangat diharapkan guru menerapkan kreativitas dengan menggunakan berbagai media, teknik dan alat yang membuat pembelajaran menarik. Yang kedua, pengembangan materi pembelajaran. Mungkin beberapa murid memiliki kesulitan dalam pembelajaran dan agak sulit memahami setiap pembelajaran. Maka dari itu, guru dapat menggunakan gambar-gambar ataupun cara-cara yang menarik sehingga murid dapat mengerti setiap pembelajaran yang ada dan menciptakan materi yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita akan membahas guru sebagai teknisi. Seperti yang kita ketahui bahwa teknisi mempunyai tugas di dalam membantu mendesain, mengembangkan, dan juga melakukan praktik di lapangan. Nah, di sini guru sebagai teknisi harus terus menciptakan dan berpikir hal baru di dalam membangun dunia pendidikan. Nah, layaknya teknisi, guru juga harus mengerti teori dan bisa mempraktikannya di dalam kelas atau untuk diajarkan kepada siswa. Guru juga perlu membantu para siswa dalam berpikir kritis dan terus berkembang melalui banyak praktik dari teori yang sudah diketahui. Nah, guru sebagai seorang teknisi tentu memiliki peran di dalam pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas. Peran guru yang pertama yaitu guru sebagai seorang teknisi berperan di dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Jadi, guru harus memahami setiap tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, membuat perencanaan pembelajaran yang terstruktur yang bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran tersebut, dan juga memilih materi yang mendukung pemahaman siswa. Jadi peran guru di sini harus betul-betul merencanakan pembelajaran yang bisa membantu siswa berkembang dan juga bisa tercakup di dalam kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, jikalau tadi peran guru yang pertama yaitu merencanakan dan yang kedua yaitu melaksanakan, berarti peran guru yang ketiga yaitu mengembangkan kurikulum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini pembelajaran harus menekankan efisiensi dan presisi. Artinya, efisiensi bahwa guru harus mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, kalau presisi adalah langkah mencermati dengan teliti. Jadi, guru harus melihat apakah pembelajaran yang diberikan bisa membantu siswa di dalam berkembang, bisa sesuai dengan kebutuhan siswa, dan juga bisa membantu siswa di dalam pemahaman setiap pembelajaran yang diberikan. Nah, jadi guru harus memiliki adanya timbal balik dari siswa di dalam pembelajaran untuk lebih bisa mempertajam pemahaman siswa tersebut. Nah, adapun peran guru tadi sebagai seorang teknisi yang dikaitkan dengan kurikulum yaitu merencanakan pembelajaran terstruktur yang sesuai dengan kurikulum. Nah, peran guru yang kedua sebagai seorang teknisi yang dikaitkan dengan kurikulum di sini yaitu guru bertanggung jawab di dalam melaksanakan kurikulum yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, jadi setiap metode dan strategi yang digunakan itu harus efektif. Artinya, pembelajaran yang disusun harus bisa membantu siswa di dalam memahami setiap materi yang sesuai dengan kurikulum itu. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai penata layanan atau pelayan. Metafora ini didasari oleh Matius 25 ayat 14 sampai 30 yaitu perumpamaan tentang talenta. Mungkin teman-teman nanti bisa baca ayat ini kembali supaya lebih jelas untuk memahami. Jadi, perumpamaan ini menjelaskan bagaimana Tuhan memberi tanggung jawab kepada setiap orang sesuai dengan kesanggupannya masing-masing.
sama halnya dengan peran guru sebagai kurikulum yang hidup. Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk menjadi pelayan bagi peserta didik kita. Guru adalah kurikulum yang hidup. Kita sering mendengarkan frasa ini. Jadi frasa ini menekankan bahwa guru itu berperan dan berpengaruh dalam pengalaman belajar siswa. Jadi guru itu tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajar isi kurikulum formal, melainkan guru itu juga harus berperan sebagai contoh dan inspirasi hidup bagi siswa mereka. Jadi dalam kurikulum, guru sebagai pelayan itu memiliki beberapa tugas dan peran yang dapat dilakukan. Yang pertama, guru harus bersikap profesional saat bekerja dengan peserta didik yang memiliki beragam karakter. Kita tahu bahwa setiap siswa itu memiliki minat dan karakter yang berbeda-beda. Maka di sini tuh guru itu harus mampu untuk bekerja secara profesional dan mampu menempatkan dirinya di setiap siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu guru dapat melakukan pendekatan kepada siswa dengan bertanya serta mendengarkan apa hambatan yang dialami siswa selama pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas yang baik untuk siswa-siswanya. Jadi pada poin yang ketiga ini kita tahu bahwa sekolah sudah menyediakan fasilitas bagi guru dan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Tapi tidak menutup kemungkinan jika fasilitas itu tidak memadai untuk proses belajar dan mengajar. Maka di sini guru itu berperan mampu berkoordinasi dengan siswa untuk menciptakan atau membuat sesuatu alat atau bahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk proses belajar dan mengajar. Dalam kurikulum, guru sebagai pelayan juga perlu berkolaborasi dengan orang tua dalam mendukung tujuan dari kurikulum. Ada baiknya jika guru memberitahu bagaimana siswa selama proses pembelajaran berjalan, baik apa yang menjadi hambatan siswa serta apa yang menjadi kelebihan siswa, sehingga orang tua dan guru dapat sejalan dalam mendukung pembelajaran siswa. Kemudian saya akan menjelaskan peran guru sebagai pengrajin, yaitu pemahat. Pengrajin dikenal sebagai orang yang terampil dalam menghasilkan karya seni. Guru digambarkan sebagai pengrajin, yang dimana seorang guru yang terampil sebagai pengajar bukan hanya pentransfer ilmu saja, namun perlu memiliki keahlian dalam melakukan pengajaran. Dalam buku Berjalan Bersama Tuhan, Brummelen menggambarkan seorang guru sebagai pemahat, yang dimana ia menyatakan bahwa guru sebagai pemahat merupakan guru yang efektif yang mempertajam pengajaran mereka seperti karya pahat. Yang dimana guru yang menjadi pemahat adalah orang yang terus berusaha dengan rajin, penuh tanggung jawab, penuh pemikiran dan kesadaran dalam melakukan pengajaran. Secara sistematis mereka akan mengarah kepada tujuan dan memilih kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan yang matang saat mengajar. Kemudian seorang guru yang menjadi pemahat adalah orang yang secara berani mengkritik diri mereka sendiri dan merevisi pengajaran yang telah dilakukan mereka. Lalu Tom 1984 dalam buku Berjalan Bersama Tuhan di Dalam Kelas mengatakan bahwa mengajar adalah sebuah pahatan moral. Seorang guru tidak hanya memutuskan apa yang akan diajarkan, tetapi menentukan strategi dan aktivitas apa yang dapat memampukan siswa dalam melakukan pembelajaran. Sebagai kurikulum yang hidup, guru juga menolong siswa dalam membentuk kepribadian mereka, kemudian menetapkan arahan yang dapat mempengaruhi cara siswa tersebut melihat dunia dan bagaimana mengerjakan apa yang penting bagi mereka. Tentunya semua itu dilakukan oleh seorang guru, dipengaruhi oleh dasar kepercayaan yang tersurat dan tersirat yang diyakini oleh guru tersebut. Sebagai guru Kristen, tentunya dalam melakukan pembelajaran haruslah berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab banyak membicarakan konsep mengajar, di antaranya yaitu
Mengajar harus memimpin perjalanan di jalan Tuhan dan menunjukkan perbuatan ajaib. Maka Grumelen menyimpulkan bahwa jika mengajar adalah seni pahat, maka mengajar merupakan seni pahat religius. Selanjutnya itu adalah wawasan Kristen Alkitabiah. Sebagai seorang guru Kristen, kita memandang murid kita itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Dan maka dari itu, kita mengajarkan murid kita itu dengan sepenuh hati dan melihat setiap potensi yang ada di dalam, dan kita bisa melihat setiap potensi yang ada pada murid. Dan mari kita mengajarkannya dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kita harus mengetahui bahwa Tuhan sudah memberikan kita karunia untuk melayani dan karunia untuk mengajar. Maka dari itu kita menggunakan karunia kita itu dengan sungguh-sungguh dan mengajarkan murid kita dengan yang baik. Dan yang ketiga, guru Kristen mengajarkan murid sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan oleh pemerintah, dan kurikulum ini membawa murid sebagai pengikut Kristus yang bertanggung jawab, yang seperti kurikulum kita yaitu mengajarkan murid-murid semakin mengenal Kristus. Dari penjelasan yang kami sampaikan, kami mengambil kesimpulan yang itu kualitas seorang guru sebagai pemimpin kurikulum sangat penting karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dalam perkembangan tersebut perlu melihat strategi dan metode yang digunakan, apakah sesuai dengan kebutuhan siswa dan bisa membantu mereka menerima pembelajaran dengan baik agar dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sama halnya dengan peran guru sebagai kurikulum yang hidup. Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk menjadi pelayan bagi peserta didik kita. Peran pelayan yang dapat kita lakukan ialah mengajar, bersikap profesional saat bekerja dengan peserta didik yang memiliki beragam karakter. Seorang guru tidak hanya memutuskan apa yang akan diajarkan, tetapi ada strategi dan aktivitas apa saja yang akan memampukan murid melakukan pembelajaran. Guru juga menolong siswa dalam membentuk kepribadian mereka. Guru menetapkan arahan bagi siswa yang dapat mempengaruhi cara mereka melihat dunia dan bagaimana mengerjakan apa yang penting bagi mereka. Guru bukan hanya sebagai pengajar, bukan juga hanya sebagai pentransfer ilmu, namun guru perlu memiliki keahlian dalam melakukan pengajaran di kelas. Sekian dari presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati.